Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Handriani dengan NIM 12 11 60009. Dan saya Mutmainatul Kolbi dengan NIM 12 11 60098. Nah, hari ini kami akan membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester akuntansi internasional, yang dimana di tugas UAS kali ini kami akan menjelaskan terkait 3 pertanyaan yang memang sudah dipaparkan di Word dan akan kami jawab dalam video ini. Baiklah teman-teman, langsung saja ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mutmainatul Kolbi. Yang pertama yaitu siapa yang membuat laporan keuangan konsolidasi dan mengapa laporan keuangan konsolidasi itu dibuat. Untuk laporan keuangan konsolidasi dibuat oleh perusahaan induk atau biasa disebut dengan parent company yang memiliki beberapa anak perusahaan atau disebut dengan subsidiari. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan dan kinerja seluruh grup perusahaan sebagai satu entitas. Ini penting bagi pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor untuk memahami kesehatan keuangan grup secara keseluruhan, serta untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Keuangan. Baiklah, untuk soal kedua yaitu akan dijelaskan oleh Handriani. Yang kedua adalah analisis laporan keuangan perusahaan multinasional versus perusahaan nasional. Nah, jadi contoh dari perusahaan multinasional yaitu Unilever. Lalu untuk pengungkapan wajib seperti laporan keuangan Unilever ini mencakup semua elemen yang diwajibkan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu pengungkapan informasi terkait kepatuhan terhadap IFRS dan kebijakan akuntansi yang diterapkan juga tersedia. Lalu untuk pengungkapan sukarela pada perusahaan Unilever ini sering mengungkapkan informasi tambahan tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan inovasi produk. Lalu untuk data mengenai dampak lingkungan dan inisiatif sosial juga sering disertakan. Lanjut, untuk contoh perusahaan nasional yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, untuk pengungkapan wajibnya sendiri terdapat laporan keuangan PT Unilever Indonesia juga memenuhi standar yang ditetapkan oleh OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan mencakup laporan yang sama seperti di Unilever. Lalu selanjutnya untuk pengungkapan sukarelanya adalah meskipun ada pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial, mungkin tidak selengkap yang dilakukan oleh Unilever Global, yang dimana Unilever Indonesia fokus pada produk lokal dan dampaknya terhadap pasar domestik. Lalu selanjutnya perbandingan antara keduanya adalah tingkat penggunaan. Kapan perusahaan multinasional cenderung memiliki pengungkapan apa yang lebih komprehensif dan transparan, terutama dalam aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan nasional mungkin lebih fokus pada informasi yang relevan dengan pasar domestik. Lalu untuk regulasi dan standarnya sendiri, perusahaan multinasional harus mematuhi berbagai regulasi internasional seperti perusahaan nasional mungkin lebih terfokus kepada regulasi lokal. Nah, selanjutnya materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Mutmainatul Kolbi. Terus untuk yang terakhir yaitu dampak perkembangan teknologi pada akuntansi. Perkembangan teknologi di bidang industri keuangan berpotensi besar untuk mempengaruhi akuntansi dalam beberapa cara.
Adapun dengan otomatisasi proses akuntansi, banyak tugas manual dalam akuntansi seperti pencatatan transaksi, rekonsiliasi, dan pelaporan dapat diotomatisasi, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Adapun analisis data yang lebih baik dengan teknologi big data dan analisis, akuntan dapat mengevaluasi informasi keuangan dengan lebih mendalam dan menghasilkan wawasan strategis. Selanjutnya yaitu transparansi dan keamanan. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pencatatan transaksi, mengurangi potensi penipuan. Selanjutnya itu adalah akses real time. Sistem akuntansi berbasis cloud memungkinkan akses informasi keuangan secara real time dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi akan mempermudah proses akuntansi, memungkinkan akuntan untuk fokus pada analisis dan perencanaan strategis daripada hanya pencatatan dan pelaporan. Baiklah, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan dan juga Handriani bisa saya sampaikan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penjelasan. Dan juga backsound yang terdengar mohon dimaklumi teman-teman dan ibu. Nah, mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.